Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, khususnya anak-anak kelas 7 yang luar biasa. Saya Muhammad Daisyoli, guru PAI kalian dari SMP Negeri 8 Salatiga. Nah, di materi ringkas kali ini, kita nggak cuma bakal ngapalin tahun atau nama tokoh aja ya, kita bakal jalan-jalan melintasi waktu. Beneran, ini epic banget. Kita bakal ngelihat gimana sih bentuk nyata dari kejayaan peradaban Islam di ujung barat Eropa, tepatnya di Andalusia. Siap-siap aja, karena kisahnya bakal bikin kalian takjub. Coba deh kalian perhatiin perbandingan di layar ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di sebelah kiri itu Eropa yang waktu itu lagi ngalamin fase zaman kegelapan. Kotanya kotor, kalau malam gelap gulita, dan buru-buru mikirin pendidikan. Tapi, coba geser pandangan kalian ke kanan. Boom! Ini dia Andalusia. Bener-bener kayak cahaya lampu pijar yang terang benderang di tengah malam yang gelap. Jalanannya udah mulus beraspal, ada lampu jalan, dan warganya tuh pintar-pintar, rajin baca. Terus yang jadi pertanyaan, kok bisa ya umat Islam ngebangun peradaban sekeren dan secanggih ini di jantung Eropa? Nah, untuk ngejawab itu kita masuk ke bagian pertama. Ini adalah kisah tentang sang elang Quraisy yang ngebangun Cordoba. Percaya nggak percaya, semuanya ini berawal dari sebuah pelarian yang super dramatis dari titik nol banget ya. Biar kalian kebayang alurnya, kita lihat garis waktu ini ya. Islam itu sebenarnya udah masuk ke wilayah ini dari tahun 711 Masehi lewat panglima jagoan kita, Tariq bin Ziyad. Tapi, titik baliknya itu ada di tahun 750 Masehi. Waktu itu, dinasti Umayyah di Damaskus runtuh dan hampir semua keluarga kerajaan diburu. Nah, ada satu pemuda tangguh nih, namanya Abdurrahman, yang berhasil lolos dari pembantaian itu. Gila sih, dia lari selama 5 tahun melintasi benua Afrika Utara sampai akhirnya tiba di Andalusia tahun 756 dan langsung bikin Emirat Umayyah di Cordoba secara mandiri. Sampai akhirnya di tahun 929, kekuasaan ini makin kuat dan diproklamasikan jadi kekhalifahan Cordoba. Yang bikin merinding tuh sosok pemuda ini. Abdurrahman itu punya julukan Ad-Dakhil atau si pendatang. Tapi ada satu lagi gelar yang jauh lebih keren, Syakir Quraisy alias sang elang Quraisy. Kenapa elang? Bayangin aja burung elang, matanya tajam banget kan? Fokus, dia ini tangguh banget bertahan hidup dari kejaran musuh dan pelan-pelan terbang tinggi ngebangun negaranya sendiri. Dia nggak cuma sekedar bertahan hidup loh, tapi juga bikin fondasi politik yang stabil, memusatkan kekuasaan, dan ngebangun militer yang super profesional. Bener-bener hebat. Dari fondasi kuat si elang Quraisy tadi, kita masuk ke bagian 2 nih. Generasi-generasi penerusnya sukses ngebawa Cordoba jadi super megah, tepatnya di jantung Eropa. Apalagi pas di bawah pimpinan Abdurrahman ketiga. Coba perhatiin angka di layar. 1 juta jiwa, bukan angka main-main ya. Itu perkiraan maksimal jumlah penduduk Cordoba di abad ke-10. Coba bayangin, Cordoba waktu itu jadi kota paling gede, paling megah, dan paling modern di seluruh Eropa. Di saat kota-kota Eropa lain masih sepi dan belum tertata, Cordoba tuh udah punya tata kota yang canggih banget. Saluran air bersihnya jalan, pembuangan sanitasinya modern, dan roda ekonomi mereka muter kencang berkat sistem irigasi pertanian yang udah maju banget di zaman itu. Terus kalau kalian jalan-jalan di kota Cordoba masa itu, mata kalian pasti langsung tertuju ke bangunan yang satu ini. Ini nih bukti nyata betapa jeniusnya arsitektur mereka. Masjid Agung Cordoba atau Mezquita. Coba deh kalian bayangin, lagi jalan masuk ke dalamnya. Wah, kalian bakal disambut sama ratusan pilar penyangga yang seakan-akan gak ada ujungnya. Persis kayak hutan tiang yang megah banget. Terus di atas pilar-pilar itu ada lengkungan tapal kuda dengan motif garis merah dan putih yang ikonik banget. Ini benar-benar perpaduan seni yang nunjukin keindahan sekaligus kekuatan Islam di dunia barat. Nggak jauh dari Cordoba, sang khalifah juga ngebangun yang namanya Madinat Az-Zahra. Jangan salah, ini bukan sekedar istana biasa, tapi sebuah kota istana yang luar biasa mewah. Madinat Az-Zahra ini dibangun buat jadi pusat administrasi, sekaligus tunjukin kekayaan mereka yang melimpah ruah. Ini jadi bukti nyata kalau karya seni dan arsitektur Islam di Andalusia itu level kemewahannya udah diakui sama seluruh dunia pada masanya. Tapi tahu nggak, harta sejati mereka itu justru jauh lebih berharga dari sekedar emas atau istana mewah, yaitu kecintaan mereka sama ilmu pengetahuan. Kita masuk ke bagian 3, bintang terang ilmu pengetahuan. 600.000 jilid buku di bawah pimpinan Khalifah Al-Hakam kedua yang emang saking fanatiknya sama buku, perpustakaan Cordoba bisa ngumpulin koleksi sampai 600.000 buku. Asal kalian tahu aja ya, jumlah segini tuh jauh melampaui gabungan seluruh buku di perpustakaan-perpustakaan Eropa Barat pada saat itu.
Makanya nggak heran dong kalau tingkat literasi masyarakat Andalusia tinggi banget. Semuanya itu rajin baca dan didorong buat terus belajar. Nah, dari semangat literasi itu muncullah bintang-bintang terang di dunia sains. Ada Ibnu Hazm di bidang teologi, terus ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Wah, beliau ini keren abis anak-anak. Az-Zahrawi ini diakui sebagai bapak bedah modern. Beliau nulis ensiklopedia medis 30 jilid judulnya Al-Tashrif. Dan yang bikin merinding, beliaulah yang pertama kali ngenalin penggunaan benang dari usus hewan atau catgut buat ngejahit luka operasi. Asal kalian tahu, prinsip teknik itu masih dipakai di rumah sakit di seluruh dunia sampai detik ini. Dan pastinya, kita nggak bisa ngelewati nama besar yang satu ini, Ibnu Rushd, atau yang di dunia barat lebih dikenal dengan nama Averroes. Beliau ini filsuf muslim yang otaknya brilian banget. Pemikiran-pemikirannya, serta terjemahan dan komentarnya terhadap karya filsafat Yunani klasik kayak Aristoteles, secara harfiah jadi fondasi utama buat era Renaissance atau masa pencerahan di Eropa. Kebayang gak sih? Tanpa ilmu yang dijaga dan dikembangin sama cendekiawan muslim kayak Ibnu Rushd, kemajuan dunia modern yang kita nikmatin sekarang ini mungkin nggak bakal pernah ada. Dari cerita kehebatan tadi, sekarang kita masuk ke bagian 4. Di sini kita bakal gali hikmah dan pelajaran moral dari naik turunnya Andalusia. Pastinya buat kita sebagai pelajar PAI. Rahasia sukses peradaban Andalusia tuh sebenarnya ada di 2 kunci utama. Pertama, konviviensia atau toleransi beragama. Di sana umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu hidup rukun berdampingan. Mereka saling menghormati dan kolaborasi bareng ngebangun sains. Yang kedua, hub al-ilm alias cinta ilmu. Para penguasa waktu itu sadar banget kalau kemajuan bangsa itu diukur dari kecerdasan masyarakatnya, bukan cuma kekayaan alamnya. Makanya mereka benar-benar jadi pelindung buat para ilmuwan. Tapi sayangnya, sejarah selalu ngasih pelajaran keras buat kita. Di tahun 1031 Masehi, kekhalifahan yang super megah ini akhirnya runtuh dan pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifah. Kok bisa sih? Ya, karena para pemimpinnya mulai korup. Mereka kehilangan visi mulia buat nyari ilmu dan malah terjebak berantem sendiri dari dalam alias konflik internal. Ini jadi pengingat keras buat kita. Sehebat apapun sebuah peradaban, pasti bakal hancur lebur kalau akhlak yang baik dan persatuan udah ditinggalin. Oke, materi intinya udah selesai nih. Tapi tunggu dulu. Sebagai guru PAI kalian, rasanya kurang afdol kalau kita nggak tes ingatan sedikit. Kita masuk ke bagian 5, mari kita uji pemahaman PAI kita lewat 3 pertanyaan seru. Udah siap? Pertanyaan pertama, siapa nih nama pahlawan tangguh yang berhasil lolos dari pembantaian di Damaskus, lari menyeberangi Afrika Utara, dan akhirnya dapat julukan Sang Elang Quraisy? Coba tebak. 1, 2, yep, bener banget. Jawabannya adalah Abdurrahman Atidahil. Keren buat yang bisa jawab cepat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Masih ingat bayangan visual yang tadi saya ceritain? Coba sebutin 2 ciri arsitektur utama yang paling bikin takjub dari bangunan Masjid Agung Cordoba atau Mezquita. Ayo, coba diingat-ingat lagi. Tepat, jawabannya adalah deretan hutam tiang penyangga dan lengkungan tapal kuda yang warnanya merah putih. Nah, ini pertanyaan pamungkas kita. Pemikiran brilian dari ilmuwan muslim mana di Andalusia yang secara luar biasa jadi fondasi buat kebangkitan atau Renaissance di Eropa? Siapa hayo? 100 buat kalian. Beliau adalah Ibnu Rushd atau Averroes. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, sejarah Andalusia ini membuktikan satu hal penting. Kalau umat Islam bersatu, mencintai ilmu pengetahuan, dan ngejaga toleransi, kita itu benar-benar mampu menerangi dunia. Jadi, tantangan buat kalian nih, maukah kalian ngambil semangat hub al-ilmi ini dan jadi cahaya buat masa depan kalian sendiri? Teruslah belajar, teruslah membaca, dan jadilah generasi penerus peradaban yang hebat. Terima kasih udah menyimak penjelasan ringkas ini bareng Pak Dai. Sampai ketemu di materi seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.